Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, akibat akses utama yang tertutup material longsor dan lumpur di Kabupaten Luwu, sejumlah pihak termasuk tim tanggap darurat Universitas Hasanuddin sulit melakukan distribusi bantuan ke warga yang terdampak. Berbagai upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan perahu karet. Pantauan Unhas TV di lokasi musibah bencana banjir dan longsor di Kabupaten Luwu. Sejumlah jalan yang menjadi akses utama warga tertutup material tanah longsor dan lumpur. Kondisi tersebut membuat tim Satuan Kebencanaan Unhas melakukan penyaluran dengan berjalan kaki. Hal itu tidak menjadi penghalang kepada tim untuk terus mendistribusikan bantuan kepada warga. Ya, jadi saat ini kita masih terkendala di jembatan yang putus di Desa Kadundung itu yang menghubungkan antara Desa Kadundung dan Desa Rantebala. Nah ini dropping logistik ke sana harus menggunakan tali sling. Kemudian tadi sudah ada perahu karet satu yang dibawa sama teman-teman, mungkin yang BPBD sudah drop di sana untuk menyeberangkan orang yang berasal dari desa sebelah, dari Rantebala, Usalu. Jadi sekarang ini masyarakat kita yang ada di sana turun dari daerah pegunungan untuk mencari evakuasi ya ke turun sendiri Pak, turun sendiri. Jadi dia cari sumber makanan. Ya, jadi karena mobil-mobil kita ini hanya bisa sampai dengan Kadundung di jembatan itu yang putus. Ya, saya kira itu dibutuhkan, apalagi tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pak Bupati Luwu ini selama 1 bulan. Jadi mungkin peran teman-teman dari Pusat Kajian Kebencanaan Unhas ini bisa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di atas. Ya, dari kemarin ini teman-teman mendrop logistik ke atas. Selama ini kan yang kita drop itu makanan siap saji dan siap yang diolah. Nah, ternyata kekurangan beras. Tapi kami dari posko ini alhamdulillah sudah mendapat bantuan. Mungkin dalam waktu dekat ini datang 1 ton beras. Ketika ada donasi lagi yang bisa kami dengan senang hati dapat menyalurkan bantuan itu. Bantuan yang didistribusikan berupa mie instan, susu bubuk untuk bayi, air botol mineral, susu kental manis, susu formula, sarung, dan bakso daging sapi. Penyaluran tanggap bencana Unhas ke warga secara merata dengan bantuan aparatur setempat. Akses pemukiman warga yang terdampak cukup rusak parah, membuat distribusi agak lambat karena terhalang lumpur sisa longsor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Izin melaporkan dari lokasi posko induk di Kabupaten Belopa di Ibu Kota Belopa, tim Unhas yang alhamdulillah kita tiba tadi malam. Sekarang berkegiatan untuk pagi ini, seperti mungkin kelihatan di kamera, di belakang saya ada 2 helikopter yang sementara sudah parkir. Tadi pagi sudah evakuasi korban dari Kecamatan Latimojong. Beberapa kali raid dari posko induk ini ke lokasi bencana. Dan alhamdulillah kami tim Unhas bisa berkontribusi ikut sama-sama mengevakuasi pasien dari helikopter ke posko induk dan mengantar ke puskesmas. Tim kami alhamdulillah dari tim kesehatan dan tim evakuasi akan terus berada di lokasi sampai tim ketiga Unhas untuk datang kali ini. Demikian barangkali tadi pagi kita sudah cukup berkontribusi untuk penanganan kesehatan dengan tim dokter juga ikut memberikan pelayanan kepada pasien yang baru dievakuasi dari lokasi bencana di Kecamatan Latimojong. Demikian laporan kami. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan. Ya, dan untuk kegiatan selanjutnya kita akan dropping bantuan yang kami bawa ke lokasi posko berikutnya di Suli, khususnya di Suli Barat. Ini akan kami teruskan sesuai dengan amanah dan langsung kepada pengungsi dan korban yang sudah terdampak oleh bencana banjir longsor di Kabupaten Luwu ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah setempat, seperti menggunakan perahu karet dan flying fox untuk menyeberangkan logistik ke wilayah terdampak.
Meski adanya upaya pemerintah, sejumlah masyarakat masih tetap nekat keluar dan menjemput bantuan logistik secara mandiri. Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Kehadiran gadget kini dianggap sebagai bentuk perubahan sosial, terutama dalam kalangan anak-anak. Dengan adanya berbagai aplikasi pada gadget, terutama game online Free Fire, kecanduan telah menjadi masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Bagaimana respon psikologi terhadap hal ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Perkembangan teknologi melalui kehadiran gadget telah menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan. Hadirnya berbagai game online misalnya Free Fire menjadi contoh yang menonjol. Dilansir dari inews.co.id, Indonesia menjadi salah satu negara yang memainkan game Free Fire terbanyak di dunia. Tak hanya orang dewasa, game online saat ini juga telah dimainkan dari kalangan anak-anak. Meskipun dianggap sebagai hiburan yang berbasis teknologi, rupanya game online seperti Free Fire ini bisa menyebabkan kecanduan yang akhirnya berdampak pada perkembangan psikologis anak. Menurut psikolog Universitas Hasanuddin, Juwita, seseorang yang mengalami kecanduan game online seperti Free Fire umumnya disebabkan oleh fitur menarik yang dirancang pada game tersebut yang membuat pemain sulit berhenti. Interaksi daring dengan pemain lain dalam beberapa game online menciptakan lingkungan sosial yang kuat, yang juga memperkuat kecenderungan untuk terus bermain, serta adanya tekanan dari teman sebaya. Tanda seseorang yang kecanduan game online dapat terlihat pada anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan game, kemudian kurangnya interaksi sosial, serta menurunnya motivasi belajar. Sebenarnya di satu sisi perkembangan teknologi ya juga yang menggiring pada akhirnya anak-anak yang remaja, anak-anak sehingga remaja bahkan orang dewasa juga akan memilih permainan yang permainan game online itu. Kecanduan game online ini bisa berdampak pada perkembangan psikologis anak, terutama pada emosional yang membuat anak mudah cemas dan tersinggung. Contohnya terlihat pada perubahan bahasa anak. Juwita mencontohkan, saat anak kalah dalam permainan game online Free Fire, tidak sedikit dari mereka merasa emosi dan melontarkan bahasa kotor pada lawan, yang menunjukkan bahwa anak mudah kehilangan kendali. Menurut dosen psikolog ini, dampak lainnya akan berimbas pada perilaku agresif anak. Perilaku kasar yang diperlihatkan dalam game tersebut kemungkinan akan ditiru oleh anak dalam kehidupan seharinya. Rasa cemas, mudah tersinggung, emosi dan perilaku agresif ini menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan kesehatan mental. Sebenarnya tanda-tanda kecanduan game online itu ya bisa langsung dilihat ya. Misalnya anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gamenya, sehingga dia interaksi sosialnya dengan orang lain atau dengan orang sekitarnya itu menjadi minim ya. Mungkin motivasi belajarnya jadi kurang dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan game online. Turunnya motivasi belajar dan gangguan pada mata juga menjadi dampak akibat kecanduan game online. Bahkan anak yang telah kecanduan game online akan merasa tak peduli dengan lingkungannya atau bersikap antisosial. Sementara kata Juwita, tugas perkembangan anak adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan sekitar. Ya, kecanduan itu pasti ada akibatnya ya, dan cenderungnya adalah negatif. Kalau yang pertama mungkin kita bisa lihat dari perkembangan bahasa. Ketika main game online, apalagi yang seperti Anda bilang tadi, Free Fire, itu kan ada audionya ya. Mereka bisa berbicara satu sama lain dengan pemain yang lain, dan seringkali bahasa yang digunakan itu bahasa yang kurang bagus ya. Jadi mungkin kayak memaki orang lain, menggunakan bahasa-bahasa slang dan sebagainya. Intonasi suara juga kan jadi kadang meninggi karena terpacu oleh permainan. Nah, itu menjadi pola yang dicontoh oleh anak dari bahasa yang digunakan di game online, pada akhirnya dipakai di keseharian. Jadi mungkin kalau pernah dengar mereka lagi main terus temannya mungkin salah, timnya ya salah, mereka bilang, ih bodoh, tolol. Itu kan jadi kata-kata yang mudah dipakai untuk memaki. Belum lagi memaki dengan nama binatang, apalagi ada juga makian yang khas dari daerah tertentu ya. Itu dipakai di game online, jadi perkembangan bahasanya menjadi tidak bagus. Nah, di satu sisi juga
ya terpengaruh adalah perilaku mereka. Nah, ketika main game, apalagi yang kayak perang-perang ya, kalau Free Fire itu perang-perang itu memacu adrenalin, sehingga apalagi permainannya yang agresif ya, tembak-tembakan dan sebagainya, secara tidak langsung dia akan terbentuk dalam dirinya untuk berlaku kasar. Jadi awalnya mungkin hanya dalam bentuk makian ketika di dalam game, tapi dia lihat game perilakunya orang, akhirnya itu dibawa juga dalam kesehariannya. Jadi ya bisa jadi dia kasar, sudah kasar mulut, kasar lagi perilakunya. Mengatasi hal ini, orang tua yang memegang peranan penting perlu melakukan pengawasan, pendampingan, dan membatasi waktu penggunaan gadget pada anak. Memberikan pendidikan kepada anak tentang penggunaan yang sehat pada game online, serta menciptakan komunikasi internal yang terbuka tentang penggunaan game online. Jika perlu, untuk mengajak anak terlibat dalam aktivitas lain seperti olahraga untuk mengurangi resiko anak terkena penyakit. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin kembali merayakan Disnatalis ke-63 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan meriah di pelataran FISIP pada Minggu 12 Mei 2024. Acara tersebut diselenggarakan dengan kehadiran sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Simak liputan selengkapnya untuk mengetahui detail keseruan perayaan tersebut. Universitas Hasanuddin menggelar perayaan Disnatalis ke-63 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di pelataran FISIP pada Minggu 12 Mei 2024. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan menjadi sorotan utama dengan kehadiran beberapa alumni terkemuka, antara lain Bupati Bone periode 2013-2023, pejabat pelaksana tugas Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Maros, dan PJ Bupati Boud. Para sivitas akademika Unhas turut memeriahkan acara tersebut dengan mengikuti fun walk bersama mengelilingi kampus sebelum memasuki acara utama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Rektor Unhas yang disambut meriah oleh para tamu undangan. Selain keseruan acara, berbagai jenis makanan dan minuman disajikan kepada para tamu, mulai dari camilan kue tradisional hingga hidangan berat. Penampilan seni yang menarik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini, memperkaya pengalaman para tamu. Rumah juga, ini masih rumah juga karena ilustrasinya rumah itu menghasilkan keturunan, belum berkeluarga ya, belum ya. Disitulah kita memadu kasih sehingga menghasilkan keturunan, menghasilkan generasi. Generasi seperti apa kita harapkan ya, pemimpin-pemimpin ideal. Kita butuh banyak pemimpin bangsa nih. Sudah bayangkan pilkada saat ini berapa ratus bupati, gubernur, berapa banyak wakil gubernur, anggota DPR. Begitu banyak, bahkan kita harapkan ada calon-calon pemimpin bangsa yang lebih keren lagi, selevel menteri, selevel presiden. Nah di FISIP mereka harus memiliki nuansa itu, digodok mereka untuk memahami sistem sosial, sistem politik, ilmu komunikasi, semuanya dipadukan sehingga dia dilahirkan memang untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Ya. Oke? Sip. Kita ada kuliah umum internasional Taylor University, internasional Imbon juga ada, kemudian one day conference sudah kita lakukan, kemudian sharing session, sesi kepala sekretaris daerah kita laksanakan, kita hadirkan waktu itu Sekda Sulawesi Barat, kita undang Makassar juga dan Sekda Mamuju Tengah untuk berbagi inspirasi dan pengalaman mereka memimpin birokrasi di wilayah masing-masing. Kemudian kita hari ini melaksanakan reuni akbar dirangkaikan dengan pelaksanaan perayaan Disnatalis FISIP, di mana kegiatan ini ada jalan santai dan sesi ramah tamah dengan alumni yang sama-sama kita nikmati. Kemudian ada lomba domino, kemudian ada besok teman-teman, kami berharap teman-teman semua datang juga. Ada 7 kepala daerah yang menjadi alumni FISIP dan sedang kuliah di FISIP yang akan kita undang. Ada Gubernur Kaltara sudah mengkonfirmasi insya Allah hadir sebentar sore datang. Kemudian PJ Gubernur Papua Barat yang sudah di Makassar saat ini. Kemudian Bupati Buol juga sudah ada di Makassar tadi hadir bersama kita. Kemudian ada Bupati Maros, Bupati Utara Ibu Indah. Kemudian ada Wali Kota Gorontalo mengkonfirmasi sebentar juga datang, dan kemudian Bupati Bone 2 periode yang juga ketua IKA FISIP itu juga akan berbagi pengalaman besok. Jadi panel 7 kepala daerah besok. Kemudian kita lanjutkan dengan ada kuliah umum nanti
dari alumni entrepreneur. Jadi bukan hanya alumni FISIP itu bukan hanya politisi dan birokrat, tapi ada juga entrepreneur. Kita undang mereka untuk berbagi pengalaman dan inspirasi mereka membangun usaha dan berkiprah di sektor swasta. Kemudian nantinya akan ada kuliah umum dari Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Pak Ari Dwi Payana. Dan ada pengabdian masyarakat yang akan kita adakan di salah satu desa di Kabupaten Maros. Pengabdian masyarakat itu dalam pendidikan pemilih kepada masyarakat. Iya, pendidikan pemilih kepada masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat. Alasan tema yang diambil ini mungkin apa intinya? Temanya, ya tahun ini memang kita sengaja tidak ambil tema yang sangat yang sangat umum biasa digunakan di setiap kegiatan. Kita ambil tema yang simpel, kembali ke rumah. Jadi bagi kami yang semua pernah berproses di FISIP atau Sospol, ya kita adalah AIM Sospol, kita adalah fakultas ini adalah rumah kita. Makanya temanya adalah kembali ke rumah Sospol, mari kembali ke rumah. Nah, seperti kita tahu rumah itu kan tempat paling nyaman untuk kita pulang. Rumah tempat paling setia menunggu seluruh penghuninya datang kapanpun dia mau. Rumah juga tempat orang yang paling kita sayang, kenangan-kenangan kita berada. Dan rumah juga adalah tempat di mana kita pulang sejenak ketika kita lelah menantang dunia. Jadi itu sebenarnya karena kita berharap semua datang, alumni-alumni dari semua departemen, semua jurusan, semua angkatan datang kembali ke rumah. Tidak muluk-muluk kebersamaan yang ingin kita bangun, sehingga kemudian warga rumah juga menyambut. Penghuni rumah menyambut teman-teman mahasiswa, teman-teman bisa lihat teman-teman mahasiswa menyiapkan tinan menunggu seniornya datang, para dosen, panitia, kita semua alumni. Ya kita menunjukkan bahwa ya beginilah rumah, orang datang ke rumahnya kembali, warga rumah menyambut para saudaranya datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai alumni FISIP Unhas dari jurusan komunikasi, ya, saya sangat apresiasi kerja panitia, utamanya Ibu Ketua, Ibu Endang, yang mampu melakukan kegiatan Disnatalis FISIP Unhas yang ke-63 tahun, yang dilakukan berbagai macam kegiatan, ya. Bahkan dia sudah mendatangkan senior junior dari seluruh Indonesia yang ada di alumni IKA FISIP Unhas. Dan saya lebih bangga lagi karena Unhas sekarang sudah memiliki TV, ya. Sudah memiliki TV sebagai alumni jurusan komunikasi, sangat bangga karena selama ini kita memang memimpikan Unhas memiliki media, ya. Ternyata sekarang sudah bisa diwujudkan, sudah ada TV Unhas yang bisa dijadikan sarana komunikasi bagi alumni dan bisa mencari alumni-alumni yang berhasil di berbagai bidang, ya. Mudah-mudahan media ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana komunikasi timbal balik antara alumni dan alma maternya, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Disnatalis FISIP Unhas yang ke-63 tahun. Mudah-mudahan alumni semakin berjaya, semakin sukses dan semakin berhasil ke depan. Terima kasih panitia. Acara ditutup dengan pembagian door prize yang menarik perhatian, serta lomba domino sebagai hiburan penutup yang semakin menambah kemeriahan acara tersebut. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang untuk bersenang-senang, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antara alumni, mahasiswa, dan seluruh aktivitas akademika Unhas. Feni Septiani Smuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.